Matahari pagi menyembul malu-malu di ufuk timur, namun bagi Haris, hari ini tak lagi secerah dulu. Ia berdiri di tepi ladangnya yang luas, menatap hamparan tanaman cabai yang meranggas. Daun-daun menguning, batangnya layu, dan buah yang seharusnya memerah segar justru keriput sebelum sempat dipanen. Dadanya terasa sesak. Musim ini seharusnya menjadi titik balik setelah bertahun-tahun berjuang, tetapi kenyataan justru menamparnya lebih keras. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara sayup dari desa. Beberapa petani lain terlihat sibuk di sawah, namun Haris tak punya tenaga untuk ikut bercakap. Tangannya mengepal, berusaha menahan amarah dan putus asa yang berkecamuk di hatinya. Uang tabungan yang ia gunakan untuk membeli benih unggul, pupuk, dan pestisida kini lenyap begitu saja tanpa hasil. Tengkulak yang dulu berjanji membeli panennya dengan harga baik kini tak lagi tertarik dengan cabai yang busuk sebelum waktunya. Inikah takdirku, gumamnya lirih. Sudah belasan tahun ia menjadi petani cabai, mengikuti jejak ayahnya. Namun, sejak ayahnya meninggal dunia, ia merasa pertanian ini lebih seperti kutukan daripada berkah. Setiap tahun, selalu ada saja masalah, kadang hama, kadang cuaca, kadang harga pasar yang tak masuk akal. Istrinya, Siti, selalu berusaha menyemangatinya, tapi kali ini ia tahu betul bahwa istrinya pun mulai cemas. Siti keluar dari rumah kayu mereka, membawa segelas teh hangat. "Mas, jangan terus-terusan dipikirkan. Kita pasti bisa cari jalan keluar," ujarnya lembut, mencoba menenangkan suaminya yang sejak subuh belum beranjak dari ladang. Namun Haris hanya diam, menatap jauh tanpa ekspresi. Ia tak ingin mengecewakan Siti dan anak sematawayang mereka, Aisyah, yang baru berusia 5 tahun. Tapi bagaimana mungkin ia bisa berbohong bahwa semuanya baik-baik saja? Tiba-tiba, langkah berat terdengar mendekat. Pak Darto, tetangganya yang juga seorang petani, datang dengan wajah prihatin. "Haris, aku dengar ladangmu kena hama lagi. Aku juga mengalami hal yang sama, tapi tidak separah ini," katanya, menepuk bahu Haris dengan penuh empati. Haris mengangguk pelan. Ia tahu, ia bukan satu-satunya yang menderita. Namun kali ini, kerugiannya terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Sejak beberapa tahun terakhir, pertanian cabai di desanya memang semakin sulit. Cuaca tak menentu, hama semakin kebal terhadap pestisida, dan harga cabai lebih sering anjlok daripada naik. Beberapa petani sudah mulai beralih ke tanaman lain atau bahkan meninggalkan pertanian sama sekali. Tapi bagi Haris, bertani bukan sekadar mata pencaharian, ini adalah warisan, harga diri, dan satu-satunya hal yang ia ketahui sejak kecil. Malam itu, Haris duduk termenung di depan rumahnya. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, bertanya-tanya apakah masih ada harapan untuknya. Ia teringat cerita almarhum ayahnya, tentang bagaimana dulu petani tak hanya bergantung pada tengkulak, tapi juga bisa mandiri jika cerdas dalam mengelola hasil panen. "Apa aku yang terlalu bodoh? Apa aku tak cukup berusaha?" pikirnya dengan hati yang semakin resah. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Ia tak bisa terus-menerus bertani dengan cara lama jika ingin bertahan. Ia harus menemukan cara baru, sesuatu yang bisa membantunya keluar dari lingkaran kegagalan ini. Namun, dari mana ia harus memulai? Di tengah kegundahannya, ia tak menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, Haris masih duduk di depan rumahnya dengan mata yang sembab. Ia tak tidur semalaman, pikirannya terus dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Di dalam rumah, Siti terbangun lebih dulu dan mendapati suaminya masih termenung. Dengan langkah pelan, ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Mas, ayo sarapan dulu. Kau tak bisa berpikir dengan perut kosong," katanya lembut. Haris menghela napas panjang, lalu mengangguk. Saat mereka baru saja menyuapkan nasi ke mulut, terdengar suara salam dari luar. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh wibawa berdiri di depan pagar. Pak Sarman, seorang petani sukses dari desa sebelah, datang dengan senyum ramah. "Haris, aku dengar ladangmu kena musibah. Aku juga pernah mengalami hal serupa dulu," katanya setelah dipersilakan masuk. Haris menatapnya dengan mata penuh tanya. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang Pak Sarman yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan kini menjadi panutan bagi banyak petani. "Kau tak sendiri, nak," lanjut Pak Sarman. "Dulu aku juga hampir menyerah. Ladangku sering gagal panen, tengkulak mempermainkanku,
dan aku bahkan pernah berpikir meninggalkan pertanian. Tapi aku menemukan cara untuk mengubah semuanya. Haris menelan ludah, rasa penasaran mulai mengalahkan keputusasaannya. Apa yang Bapak lakukan? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Sarman tersenyum kecil. Aku belajar. Aku mencari tahu bagaimana cara bertani dengan lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Aku mulai mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, mencari metode alami untuk melawan hama, dan yang paling penting, aku belajar bagaimana menjual hasil panen dengan harga yang lebih baik. Haris terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan sekaligus harapan baru. Ia selalu bekerja keras, tetapi mungkin selama ini caranya yang salah. Melihat Haris yang mulai tertarik, Pak Sarman melanjutkan, besok, ikutlah denganku ke ladang. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku mengelola pertanian. Tapi ingat, ini bukan jalan yang mudah. Jika kau ingin berubah, kau harus benar-benar berani meninggalkan cara lama dan belajar dari awal. Haris terdiam sejenak. Ada keraguan di hatinya, tetapi lebih besar dari itu, ada secercah harapan yang mulai menyala. Baik, Pak, saya akan ikut, jawabnya akhirnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haris merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia tak tahu pasti apakah jalan yang ditunjukkan Pak Sarman benar-benar akan berhasil, tetapi setidaknya ia memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Siti yang melihat perubahan di wajah suaminya ikut tersenyum kecil. Aku yakin, Mas, kau pasti bisa melewati ini, katanya sambil menggenggam tangan Haris erat. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Haris sudah siap. Ia mengenakan topi capingnya, membawa buku catatan tua, dan berdiri di depan rumah menunggu Pak Sarman. Ketika pria parubaya itu datang dengan sepeda motornya, Haris segera naik ke boncengan. Angin pagi menerpa wajahnya saat mereka melaju ke ladang Pak Sarman. Di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, Haris juga sadar bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang mudah. Ia harus berhadapan dengan kebiasaan lama, ketakutan akan kegagalan, dan mungkin, pandangan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi kali ini, ia memilih untuk melangkah maju. Karena jika ia terus bertahan dengan cara lama, ia hanya akan kembali ke titik yang sama, di ambang kehancuran. Haris terpana saat melihat ladang Pak Sarman. Hamparan cabai hijau dan merah tumbuh subur, daunnya segar tanpa tanda-tanda hama atau penyakit. Tidak seperti ladangnya sendiri yang layu dan meranggas, tanaman di sini tampak kokoh dan sehat. Ia melangkah perlahan, menyentuh salah satu batang cabai yang kokoh, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Bagaimana Bapak bisa membuatnya seperti ini? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Pak Sarman tersenyum kecil. Rahasia utamanya adalah perubahan pola pikir, Haris. Aku berhenti menggunakan pestisida dan pupuk kimia berlebihan. Sebagai gantinya, aku beralih ke pupuk organik dan pestisida nabati. Hasilnya memang tak instan, tapi perlahan tanah kembali subur, dan tanaman jadi lebih kuat melawan hama secara alami. Haris mengerutkan kening. Selama ini, ia percaya bahwa semakin banyak pupuk dan pestisida yang digunakan, semakin baik hasil panen. Tapi apa yang dilihatnya sekarang bertentangan dengan semua yang ia yakini. Mereka berjalan ke sebuah sudut ladang, di mana terdapat beberapa tong besar berisi campuran dedaunan dan air. Ini pestisida nabati buatanku, kata Pak Sarman sambil mengaduk cairan di dalamnya. Aku menggunakan daun nimba, bawang putih, dan cabai sendiri untuk membuatnya. Hama tak suka bau dan rasa campuran ini, tapi tanaman tetap sehat tanpa bahan kimia berbahaya. Haris mendekat dan mencium aroma tajam dari cairan itu. Ini jauh berbeda dari pestisida yang biasa ia beli di toko pertanian. Tapi bagaimana dengan kesuburan tanah? Tanya Haris, masih belum sepenuhnya yakin. Pak Sarman menunjuk ke arah tumpukan kompos di sudut ladang. Aku menggunakan pupuk kandang dan kompos dari sisa tanaman. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang lebih kuat. Jika kau hanya memberi pupuk kimia, tanaman memang tumbuh cepat, tapi tanahmu akan rusak dalam jangka panjang. Kata-kata itu membuat Haris terdiam. Ia ingat bagaimana tanahnya dulu gembur, tapi kini semakin keras dan tandus setiap musim. Mungkinkah ini penyebab kegagalannya selama ini? Saat siang menjelang, Haris mulai mencoba sendiri. Ia membantu mencampur pupuk organik, menyemprotkan pestisida nabati ke beberapa tanaman, dan menggali tanah untuk memahami teksturnya. Belum membasahi tubuhnya, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan semangat baru.
Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah ilmu yang bisa menyelamatkan masa depannya. Menjelang sore, Pak Sarman menepuk bahunya. Haris, perubahan ini tidak akan mudah. Kau akan menemui banyak tantangan, bahkan mungkin ditertawakan oleh sesama petani yang masih bertahan dengan cara lama. Tapi jika kau bersabar, hasilnya akan lebih dari yang kau bayangkan. Haris mengangguk. Ia tahu jalan ini tak akan mulus, tapi ia sudah terlalu lelah dengan kegagalan. Ia harus mencoba, apapun risikonya. Saat perjalanan pulang, Haris tak henti-hentinya berpikir. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Siti yang sedang menyiapkan makan malam. Aku ingin mengubah cara kita bertani, katanya tanpa ragu. Siti menatapnya, sedikit terkejut dengan nada suara suaminya yang penuh keyakinan. Apa maksudmu, Mas? Tanyanya pelan. Haris tersenyum kecil. Aku akan mulai dari awal, tapi kali ini dengan cara yang benar. Malam itu, di bawah langit berbintang, Haris duduk di halaman rumahnya. Ia menatap ladangnya yang terluka oleh musim yang buruk, tapi kali ini ia tak lagi melihat kehancuran. Ia melihat peluang. Besok, ia akan mulai perubahan besar dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa keberhasilan bukanlah mimpi yang mustahil. Keesokan harinya, Haris memulai revolusi kecilnya. Ia mencabut tanaman cabai yang sudah mati, menggemburkan tanah, dan mulai menyiapkan pupuk organik seperti yang diajarkan Pak Sarman. Tangannya kotor, tubuhnya lelah, tapi ada kobaran semangat baru dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar memperbaiki ladangnya, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib. Namun, di tengah kerja kerasnya, suara tawa sinis terdengar dari tepi ladang. Apa yang kau lakukan, Riz? Tanya seorang petani bernama Joko, sambil melipat tangan di dadanya. Membuang pupuk bagus dan menggantinya dengan kotoran sapi. Kau pikir itu akan membuat ladangmu lebih baik? Beberapa petani lain yang berkumpul di dekatnya ikut tertawa. Haris menghela napas dalam. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Aku mencoba cara baru, Ko. Tanahku sudah terlalu rusak oleh pupuk kimia. Aku harus memperbaikinya dari awal, jawab Haris, berusaha tetap tenang. Joko menggeleng sambil mencibir. Kau hanya membuang waktu. Lihat saja nanti, saat cabai kami sudah panen dan kau masih sibuk bermain dengan kompos itu. Setelah berkata begitu, Joko pergi bersama teman-temannya, meninggalkan Haris dengan dada yang terasa sesak. Siang itu, hujan turun lebih awal dari biasanya. Langit yang kelabu seolah mencerminkan kekhawatiran dalam hati Haris. Ia berdiri di tepi ladangnya yang baru saja ia garap, menatap air yang mulai meresap ke dalam tanah. Semoga ini bukan pertanda buruk, gumamnya lirih. Namun, beberapa jam kemudian, ketika hujan mereda dan ia kembali ke ladang, jantungnya seolah berhenti berdetak. Aliran air dari hujan deras telah menggerus sebagian ladangnya yang belum sepenuhnya tertata. Beberapa bedengan hancur, benih yang baru ia semai hanyut terbawa air. Haris jatuh berlutut, rasa putus asa kembali menghantamnya seperti ombak yang ganas. Ia sudah bekerja begitu keras, tapi alam seakan terus mengujinya tanpa henti. Siti datang membawa payung, matanya penuh kekhawatiran saat melihat suaminya terduduk di tanah yang becek. Mas, ayo pulang dulu. Kita cari cara lain, ujarnya, berusaha menenangkan. Haris menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah berusaha, Siti. Tapi kenapa rasanya semua ini sia-sia? Suaranya nyaris bergetar. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia kembali teringat kata-kata Pak Sarman. Perubahan tak akan mudah, tapi jika kau bersabar, hasilnya akan lebih dari yang kau bayangkan. Ia mengepalkan tangannya, menegakkan tubuhnya yang basah kuyup. Tidak, katanya pelan tapi penuh tekad. Aku tidak akan menyerah. Haris menatap ladangnya yang porak-poranda, tapi kali ini dengan mata yang berbeda. Ini bukanlah akhir, ini adalah ujian yang harus ia lewati. Ia akan memperbaiki ladangnya, mencari cara agar air hujan tak lagi menghancurkan bedengan, dan terus maju. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan kembali ke titik di mana ia hanya bisa pasrah dan menyerah. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan diri, Haris sudah berada di ladangnya. Sisa hujan kemarin masih menyisakan genangan di beberapa sudut tanahnya yang rusak. Namun, kali ini ia tidak duduk termenung seperti sebelumnya. Dengan sekop di tangan dan hati yang penuh tekad, ia mulai membangun kembali bedengan yang hancur. Siti datang membawa sarapan dan melihat suaminya bekerja tanpa henti.
Ia tahu, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Haris kali ini, sebuah kegigihan yang tak lagi bisa dipatahkan oleh hujan atau cemoohan orang lain. Setelah seharian bekerja, Haris kembali menemui Pak Sarman untuk mencari solusi. "Pak, hujan kemarin menghancurkan sebagian ladang saya. Bagaimana caranya agar ini tidak terjadi lagi?" tanyanya dengan nada lelah. Pak Sarman tersenyum bijak, lalu mengajaknya ke sudut ladangnya yang sedikit lebih tinggi. "Lihat ini, Haris, aku membuat saluran air kecil di antara bedengan agar air hujan tidak menggenang dan merusak tanaman." Haris mengamati saluran itu dengan penuh perhatian. Ia merasa bodoh karena selama ini tidak terpikir membuat sistem drainase seperti itu. Selain itu, kau bisa menanam tanaman sela seperti jagung atau kacang panjang di beberapa bagian ladang. Mereka akan membantu menyerap air berlebih dan juga menambah kesuburan tanah, tambah Pak Sarman. Haris mengangguk penuh semangat. Ia tak menyangka ada begitu banyak hal yang harus dipelajari dalam bertani. Hal-hal yang dulu ia anggap sepele tapi ternyata sangat menentukan hasil panen. Hari-hari berikutnya, Haris bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menggali saluran air, menanam tanaman sela, dan terus merawat cabai-cabainya dengan metode organik yang mulai menunjukkan hasil. Perlahan, tanaman cabainya tumbuh lebih hijau dan subur dibanding sebelumnya. Daunnya lebih lebat, batangnya lebih kuat, dan buahnya mulai muncul dengan warna merah menyala yang berbeda dari cabai pada umumnya. Namun, tantangan belum berakhir. Saat panen mulai mendekat, Haris mulai memikirkan satu hal besar, bagaimana ia akan menjual cabainya. Tengkulak di desanya selama ini hanya memberikan harga rendah, dan Haris tahu jika ia menjualnya kepada mereka, semua kerja kerasnya akan sia-sia. "Aku harus mencari cara agar cabai ini dihargai lebih tinggi," gumamnya dalam hati. Siti yang selalu mendukungnya akhirnya memberi saran, "Mas, kenapa tidak mencoba menawarkan cabai ini ke pasar kota atau langsung ke restoran? Siapa tahu mereka mau membeli dengan harga lebih baik." Ide itu seperti cahaya yang menerangi pikiran Haris. Selama ini, ia hanya terpaku pada pasar di desa, padahal ada peluang lebih besar di luar sana. Maka, dengan membawa beberapa contoh cabai terbaiknya, Haris pergi ke kota untuk mencoba menawarkan hasil panennya. Ia mendatangi beberapa pedagang di pasar, tetapi banyak yang menolak karena sudah memiliki pemasok tetap. Namun, ia tak menyerah. Ia terus mencari hingga akhirnya bertemu dengan seorang pemilik restoran yang tertarik dengan cabainya. "Cabai ini berbeda, warnanya lebih cerah dan segar. Ini organik, bukan?" tanya pemilik restoran itu. Haris mengangguk bangga. Setelah negosiasi singkat, Haris berhasil mendapatkan kesepakatan. Restoran itu bersedia membeli cabainya dengan harga hampir 2 kali lipat dari harga tengkulak. Ini adalah awal dari perubahan besar. Haris tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi satu hal pasti, cabai yang dulu dianggap tak berharga, kini mulai membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat yang menyala, Haris pulang membawa kabar gembira. Di rumah, Siti menatapnya penuh harap. "Bagaimana, Mas? Apa mereka mau beli?" tanyanya cemas. Haris mengangguk, senyum lebarnya mereka seperti belum pernah terjadi sebelumnya. "Bukan cuma mau beli, mereka bahkan bersedia membayar hampir 2 kali lipat dari harga tengkulak." Siti menutup mulutnya, hampir tak percaya. Setelah bertahun-tahun bertani dengan penuh penderitaan, akhirnya ada secercah harapan nyata. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Kabar bahwa Haris mulai menjual cabainya langsung ke kota menyebar cepat di desa. Beberapa tengkulak yang biasa membeli hasil panen dari petani, termasuk Joko dan kelompoknya, mulai merasa terancam. Mereka datang ke rumah Haris keesokan harinya dengan wajah tak bersahabat. "Haris, kau pikir kau bisa menjual cabai seenaknya tanpa melibatkan kami?" ujar Joko dengan nada meremehkan. Haris menghela napas, berusaha menahan emosinya. "Aku hanya ingin mendapatkan harga yang lebih layak. Selama ini kalian selalu menekan harga, sementara kami para petani yang bekerja mati-matian." Joko tertawa sinis. "Kau kira pasar kota selalu menerima petani seperti kita? Hari ini mereka mungkin membeli darimu, tapi besok mereka bisa beralih ke yang lain. Lalu kau akan kembali merangkak ke kami dengan harga lebih murah." Kata-kata itu menusuk hati Haris, tapi ia tak ingin kembali ke lingkaran ketidakadilan. "Kalau memang begitu, aku lebih baik berusaha sendiri daripada terus dijadikan sapi perah." Joko mendengus marah, lalu pergi dengan ancaman, "Kita lihat saja nanti, Haris."
Kau akan menyesal. Haris tahu ini bukan akhir dari masalah. Ia baru saja memulai perjuangan, dan banyak rintangan yang mungkin akan datang. Benar saja, beberapa hari kemudian, Haris mulai merasakan dampaknya. Petani lain yang dulu bersahabat dengannya kini menjauh, bahkan beberapa menolak berbicara dengannya. Lebih parahnya lagi, ada desas-desus bahwa ladangnya menggunakan bahan kimia berbahaya, sebuah fitnah yang jelas dibuat untuk menjatuhkannya. Haris hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi ia tak ingin membalas dengan cara yang sama. Namun, cobaan terbesar datang saat restoran di kota tiba-tiba membatalkan pesanan cabainya. "Maaf, Pak Haris. Kami mendapat suplai dari tempat lain dengan harga lebih murah," ujar pemilik restoran dengan nada menyesal. Haris menggenggam teleponnya erat-erat, dadanya terasa sesak. Ia sudah kehilangan pasar desa, dan kini pasar kota pun meninggalkannya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Saat Haris hampir menyerah, Siti menggenggam tangannya. "Mas, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Mungkin kita belum menemukan pasar yang tepat, tapi pasti ada jalan lain." Kata-kata istrinya itu menyadarkannya. Ya, mereka belum kalah. Haris berpikir keras, mencoba mencari celah di tengah kebuntuan. Jika restoran besar tak bisa diandalkan, mungkin ada pasar lain yang lebih menghargai produk organik. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Haris mulai menelusuri jalur pemasaran lain. Ia mencari komunitas pecinta makanan sehat, berbicara dengan penjual bahan makanan organik, dan bahkan mencoba menjual langsung melalui media sosial. Ini adalah pertarungan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bukan hanya di ladang, tapi juga di dunia perdagangan yang penuh trik dan persaingan. Namun, satu hal yang pasti, Haris tidak akan mundur. Ia sudah memilih jalannya, dan ia akan bertahan sampai akhir. Malam itu, Haris duduk termenung di depan rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hatinya masih berat memikirkan nasib cabainya yang kini tak memiliki pembeli. Ladangnya semakin subur, cabainya tumbuh dengan kualitas terbaik, tetapi tanpa pasar, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mas, kau selalu bilang bahwa setiap usaha pasti ada jalannya. Mungkin kita hanya perlu mencari lebih keras," katanya lembut. Keesokan paginya, Haris kembali bangkit. Ia mulai mencari informasi tentang pasar alternatif untuk produk organik. Melalui telepon usang yang dipinjam dari adiknya, ia mengakses media sosial dan menemukan komunitas pecinta pangan sehat. Di sana, ia membaca banyak cerita tentang petani kecil yang berhasil menjual produknya langsung ke konsumen tanpa perantara tengkulak. Sebuah ide muncul di benaknya, bagaimana jika ia mencoba menjual cabainya sendiri secara langsung. Dengan penuh semangat, Haris dan Siti mulai menyiapkan strategi. Mereka memotret cabai yang tampak segar dan mengunggahnya ke media sosial, menawarkan pengiriman langsung ke pelanggan di kota. Namun, di awal usahanya, tidak ada satupun pesanan yang masuk. Haris hampir putus asa, tapi Siti meyakinkannya untuk bersabar. "Tak ada yang langsung berhasil, Mas. Kita baru mulai, kita harus terus mencoba." Suatu siang, teleponnya akhirnya berdering. Seorang pelanggan dari kota tertarik membeli cabainya setelah melihat unggahan di media sosial. Dengan tangan gemetar, Haris mencatat pesanan itu. Tidak besar, hanya 5 kilogram, tetapi itu cukup untuk membuktikan bahwa masih ada harapan. Ia segera memetik cabai terbaiknya, mengemasnya dengan hati-hati, dan mengantarkannya sendiri ke kota. Setibanya di tempat tujuan, Haris bertemu dengan seorang wanita parubaya yang ternyata seorang pemilik catering sehat. Ia memeriksa cabai Haris dengan saksama, lalu tersenyum puas. "Ini cabai yang sangat segar. Dan kau bilang ini organik?" Haris mengangguk penuh keyakinan. "Baik, aku akan coba dulu. Jika pelanggan kami suka, aku akan pesan lagi." Keesokan harinya, telepon Haris kembali berdering. Kali ini, suara di ujung sana penuh antusias. "Haris, cabaimu luar biasa. Pedasnya pas, segar, dan bertahan lebih lama. Aku ingin pesan lebih banyak, bisakah kau sediakan 10 kilogram per minggu?" Jantung Haris berdegup kencang. Ini adalah awal yang ia cari selama ini. Kabar tentang cabainya yang berkualitas mulai menyebar. Beberapa pelanggan lain dari komunitas makanan sehat mulai tertarik, dan pesanan terus berdatangan. Haris bahkan mendapat tawaran dari seorang pemilik toko bahan organik yang ingin bekerja sama jangka panjang. Tanpa tengkulak,
Tanpa perantara curang, ini adalah kemenangan kecil yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat Haris kembali ke ladangnya sore itu, ia menatap hamparan cabai yang tumbuh subur di bawah sinar matahari. Hatinya terasa penuh. Ia tak hanya berhasil menyelamatkan hasil panennya, tapi juga membuktikan bahwa petani kecil bisa berdaya jika berani keluar dari kebiasaan lama. Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi ia tahu satu hal pasti, ia telah menemukan jalannya. Kesuksesan kecil yang diraih Haris mulai menarik perhatian banyak orang. Kini, cabainya tak hanya dijual ke catering dan toko bahan organik, tetapi juga dipesan oleh pelanggan individu dari berbagai kota. Setiap pagi, ia dan Siti sibuk memetik cabai, mengemasnya, lalu mengantarkannya sendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang bahaya yang mengintai. Beberapa petani di desa yang sebelumnya mencemoohnya kini mulai melihat Haris dengan tatapan iri. Bahkan, Joko dan kelompoknya yang dulu menganggapnya gila, kini mulai menyadari bahwa cara bertani organik yang diterapkan Haris benar-benar membawa hasil. Namun, alih-alih mengakui keberhasilan Haris, mereka justru merasa terancam. Tengkulak yang biasa mereka andalkan kini mulai kehilangan pelanggan karena semakin banyak orang tertarik pada metode Haris. Suatu malam, saat Haris sedang menyiapkan pesanan cabai untuk dikirim keesokan harinya, ia mendengar suara ribut di luar rumah. Ia buru-buru keluar dan terkejut melihat beberapa bedengan cabainya rusak. Batang-batangnya patah, daunnya sobek, dan cabai-cabai yang hampir siap panen berserakan di tanah. Dadanya bergetar menahan marah. Siti yang baru keluar dari dapur langsung menjerit melihat kehancuran itu. Haris mengepalkan tangannya. Ia tahu ini bukan ulah binatang liar atau bencana alam, ini adalah sabotase. Ia mencoba mengendalikan emosinya, tetapi hatinya terasa perih. Semua kerja kerasnya, semua perjuangan yang ia bangun perlahan, kini dirusak oleh tangan-tangan yang dengki. "Mas, apa yang harus kita lakukan?" tanya Siti dengan suara bergetar. Dengan rahang mengeras, Haris menjawab, "Kita tidak akan menyerah." Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Pak Sarman, meminta saran tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Pak Sarman menghela napas panjang. "Haris, ketika kau mencoba sesuatu yang baru dan berhasil, pasti ada orang yang tak suka. Tapi kau punya dua pilihan, melawan dengan amarah atau menunjukkan bahwa kau tetap bisa berdiri meski dijatuhkan." Haris pulang dengan tekad bulat. Ia segera mengajak beberapa petani lain yang tertarik dengan metode organiknya untuk bekerja sama. Dengan bantuan mereka, ia memperbaiki ladangnya, bahkan mulai mengembangkan area tanam yang lebih luas. Perlahan, keberhasilan Haris tidak lagi menjadi kemenangan pribadi, tetapi menjadi harapan bagi petani lain yang ingin lepas dari cengkeraman tengkulak. Melihat semakin banyak petani mulai beralih ke metode Haris, Joko dan kelompoknya semakin geram. Mereka mencoba menebarkan fitnah baru, mengatakan bahwa metode organik hanya buang-buang waktu dan hasilnya tidak akan bertahan lama. Namun, Haris tidak lagi peduli dengan ucapan mereka. Ia telah belajar satu hal, keberhasilan tidak datang tanpa ujian, dan semakin besar keberhasilan, semakin besar pula tantangannya. Malam itu, saat Haris dan Siti duduk di beranda rumah mereka, menatap ladang yang kembali hijau, Haris menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tak akan mundur, Siti." "Tidak lagi." Siti tersenyum, air mata bangga menggenang di matanya. "Dan aku akan selalu di sampingmu, Mas." Mereka tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah memenangkan pertempuran pertama dalam perjuangan panjang menuju masa depan yang lebih baik. Haris merasa segala usaha yang ia lakukan selama ini mulai membuahkan hasil. Ladangnya tumbuh subur, permintaan cabainya semakin meningkat, dan petani lain mulai mengikuti jejaknya. Ia merasa berada di jalur yang tepat, dan ia yakin bahwa masa depan cerah sudah di depan mata. Namun, kebahagiaan itu seakan hanya sementara, karena sebuah kabar buruk datang yang mengancam segalanya. Suatu pagi, Haris mendapat telepon dari salah satu pelanggan setianya, pemilik toko bahan organik di kota. Suaranya terdengar cemas. "Pak Haris, maaf, tapi kami harus menghentikan pesanan cabai Anda sementara. Kami baru saja mendapat informasi bahwa ada masalah besar dengan pasokan cabai organik Anda," ujar pelanggan itu. Haris terdiam, hatinya berdegup kencang. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya, mencoba menahan kegelisahan. "Dari hasil tes yang baru saja kami lakukan, ditemukan adanya kadar pestisida yang tinggi pada cabai Anda. Ini sangat mengejutkan kami,
mengingat Anda selalu mengatakan bahwa cabai Anda organik, lanjut pelanggan itu. Haris terkejut, tubuhnya terasa lemas. Bagaimana bisa? Ia telah mengikuti semua langkah organik dengan hati-hati. Tidak ada yang salah dengan metode yang ia gunakan. Namun, kebenaran itu menghantamnya seperti petir. Dengan perasaan hancur, Haris segera mengecek ladangnya. Siti ikut menemani, namun yang mereka temui di ladang justru membuat mereka terperangah. Di beberapa bedengan, tampak bekas jejak kaki yang dalam, seperti seseorang yang sengaja menginjak-injak tanaman cabai. Itu adalah sabotas, yang dilakukan dengan sangat terencana. Seseorang telah menyebarkan pestisida di ladangnya untuk merusak reputasinya. Haris merasa marah dan frustasi. Semua kerja kerasnya, semua perjuangannya selama ini, seakan hancur dalam sekejap. Ia mengingat kembali kata-kata Pak Sarman yang mengatakan bahwa keberhasilan akan selalu diikuti oleh ujian besar. Tetapi ini lebih dari sekadar ujian, ini adalah penghancuran sengaja. Siapa yang bisa melakukan ini? Kata Haris dalam hati. Siti, yang biasanya selalu mendukungnya, kini terlihat begitu cemas. Mas, kita harus melapor pada pihak berwenang. Ini bukan hanya sabotase, ini juga bisa berbahaya bagi kesehatan orang lain. Haris mengangguk, walaupun rasa putus asa mulai memenuhi dadanya. Namun, ia tahu bahwa jika tidak melawan, semua yang telah dibangun akan runtuh begitu saja. Setelah melapor ke pihak berwenang, Haris dan Siti berusaha menenangkan diri, meskipun ketegangan di hati mereka semakin memuncak. Sementara itu, kabar tentang sabotase yang terjadi mulai menyebar di desa. Para petani yang sebelumnya mendukung Haris mulai ragu, takut jika ikut bergabung dengan metode organik juga akan membawa kerugian serupa. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi reputasi. Namun, di tengah keputusasaan itu, Haris kembali teringat pada tujuan awalnya, untuk membuat petani kecil sepertinya lepas dari cengkeraman tengkulak dan perusahaan besar. Ia tak bisa berhenti begitu saja. Aku tidak akan menyerah, ujar Haris dengan suara penuh tekad, meskipun hatinya terluka. Aku akan memperbaiki semuanya, walaupun harus mulai dari awal. Siti menggenggam tangannya erat, dan mereka berdua tahu bahwa meskipun jalan ini penuh cobaan, mereka tidak akan berhenti berjuang. Kabar tentang sabotase ladang Haris menyebar dengan cepat. Beberapa media lokal bahkan mulai meliput cerita tentang petani yang menjadi korban sabotase oleh pihak tak bertanggung jawab. Namun, meskipun perhatian publik meningkat, itu tidak mengurangi kesulitan yang harus dihadapi Haris dan Siti. Setiap hari, mereka harus menghadapinya dengan kepala tegak, meskipun hati mereka berlumuran luka. Haris tahu bahwa ia tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua petani yang percaya pada perjuangannya. Setelah kejadian itu, Haris memutuskan untuk memperbaiki ladangnya dengan hati-hati. Ia memeriksa setiap sudut tanaman cabainya, menggali lebih dalam tentang pestisida yang bisa merusak hasil panennya, dan mencari solusi untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Siti setia mendampinginya, membantu mencari informasi dan memastikan Haris tetap fokus pada solusi daripada terjebak dalam amarah. Namun, semakin lama Haris merasa semakin terisolasi. Banyak petani yang awalnya semangat mengikuti jejaknya kini memilih mundur, takut reputasi mereka juga akan tercemar. Tengkulak pun kembali mendekat, menawarkan harga yang lebih murah dari sebelumnya, sambil memberi kode bahwa mereka bisa membantu Haris mengatasi masalah ini. Tetapi Haris tahu, jika ia menerima tawaran itu, ia akan kehilangan segalanya. Begitu banyak yang telah ia perjuangkan. Satu malam, saat Haris tengah duduk sendirian di beranda rumah, Pak Sarman datang menemuinya. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, tetapi ada keteguhan dalam matanya. Haris, aku tahu apa yang kau rasakan. Aku juga pernah di posisi yang sama dulu. Kita bukan hanya melawan ketidakadilan, tetapi juga melawan sistem yang sudah terlalu lama menguasai kita. Pak Sarman duduk di sampingnya. Jangan biarkan mereka menang, anak muda. Kata-kata Pak Sarman menyentuh hati Haris. Ia ingat bagaimana petani-petani kecil di desa dahulu tak pernah memiliki keberanian untuk melawan tengkulak. Mereka hanya mengeluh, pasrah pada nasib, menerima harga rendah tanpa perlawanan. Haris tahu, jika ia menyerah sekarang, perjuangannya tak akan berarti apa-apa. Dengan tekad baru yang membara, ia memutuskan untuk kembali memperjuangkan ladangnya dan membuktikan bahwa kejujuran dalam bertani bisa mengalahkan sistem yang sudah lama mapan. Beberapa minggu berlalu, dan Haris mulai mengubah strategi.
Ia membangun hubungan lebih kuat dengan komunitas konsumen yang peduli akan produk organik. Dengan cara ini, meskipun pasar tradisional mulai menjauh, ia mulai mendapatkan pelanggan yang lebih setia, yang menghargai kualitas dan keaslian produknya. Setiap kali ia mengirimkan cabai, ia selalu mencantumkan catatan kecil, mengingatkan mereka akan pentingnya mendukung produk lokal yang sehat dan bebas dari bahan kimia. Ketika salah satu toko bahan organik di kota kembali meminta pasokan cabai, Haris merasa lega. Mereka tidak hanya kembali memesan, tetapi juga meminta referensi dari petani lain yang tertarik beralih ke sistem pertanian organik. Haris, yang dulu hanya seorang petani sederhana, kini mulai menjadi pembicara dalam komunitas pertanian organik. Ia tidak hanya menjual cabai, tetapi juga menyebarkan ilmu yang ia pelajari selama perjuangannya. Pada akhirnya, Haris menyadari bahwa meskipun tantangan yang ia hadapi tak pernah mudah, ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tak ia kenali. Perjuangannya bukan hanya tentang cabai atau ladang, tetapi tentang membangun harapan bagi banyak orang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Saat ia berdiri di ladangnya, memandang cabai-cabai yang tumbuh subur dan segar, Haris tahu satu hal pasti, setiap penderitaan, setiap air mata,